Ada 3 berita yang menarik perhatianku minggu ini. Ketiganya adalah penolakan Vatikan terhadap pematenan vaksin COVID-19, sorotan Sekjen PBB dalam sidang umum PBB, dan PON ke-20 Papua. Dikutip dari Kompas.com, perwakilan dagang Amerika Catherine Tai mengumumkan pada 5 Mei lalu bahwa Gedung Putih akan mendukung upaya penangguhan paten untuk vaksin COVID-19. Ini merupakan kemenangan para pejabat Vatikan dan Gereja Katolik Amerika Serikat. Sebagaimana laporan NCR, Gereja Katolik telah lama mendukung pelonggaran paten vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memperluas produksi dari vaksin COVID-19 demi keselamatan jiwa-jiwa. Keputusan Amerika Serikat muncul setelah kampanye berbulan-bulan dari Gereja Katolik. Gereja membantu negara-negara pelopor dari Asia dan Afrika untuk terus meyakinkan Gedung Putih tentang kebijakan tersebut. India dan Afrika Selatan meminta 164 negara anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia untuk berhenti memberlakukan hak paten vaksin COVID-19 selama pandemi. Paus Fransiskus menyoroti vaksin sebagai salah satu dari berbagai cahaya harapan. Dia memperingatkan akan bahaya bentuk-bentuk nasionalisme dan bersikeras bahwa suntikan itu harus tersedia untuk semua orang. Paus Fransiskus tidak dapat membiarkan hukum pasar dan hak paten lebih diutamakan daripada hukum cinta dan kesehatan umat manusia. Komisi COVID-19 Vatikan telah menerbitkan sebuah dokumen berjudul Vaksin untuk Semua, 20 poin untuk dunia yang lebih adil dan lebih sehat. Dokumen itu merujuk pada pidato Paus Fransiskus terkait paten vaksin. Dinyatakan bahwa dunia harus menganggap vaksin sebagai barang yang aksesnya harus dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip tujuan universal barang. Khusus vaksin COVID-19, Pastor Augusto Sampini, salah satu direktur Komisi COVID-19 Vatikan, mendesak agar negosiasi berfokus secara khusus pada vaksin COVID-19. Sampini mengatakan bahwa Vatikan berencana untuk terus menekan negara-negara tentang masalah ini, khususnya di WTO. Dalam hal paten vaksin, Paus Fransiskus sangat terlibat, kata Sampini. Tuhan menanamkan dalam hati kita semangat murah hati dari keadilan yang memobilisasi kita untuk memastikan akses universal ke vaksin dan penangguhan sementara hak kekayaan intelektual, tegasnya saat itu. Paus dengan tegas dalam sambutannya menjelaskan betapa seriusnya dia menangani masalah ini. Sebuah varian lain dari virus ini adalah nasionalisme tertutup yang mencegah misalnya internasionalisme vaksin. Tambahnya, perhatianku tidak hanya pada pandemi COVID-19. Sidang umum PBB yang akan berakhir pada 27 September 2021 membicarakan beberapa hal yang penting bagi masyarakat dunia. Dikutip dari news.detik.com, dalam sidang umum PBB tahun 2021 yang sedang berlangsung, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dunia perlu mengubah cara membuat, memakan, dan membuang makanan. Guterres mengatakan bahwa sistem pangan menciptakan 1/3 dari emisi gas rumah kaca. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pangan tidak boleh dilihat hanya sebagai komoditas untuk diperdagangkan, tetapi sebagai hak yang dimiliki setiap orang. Terkait dengan pangan, Bank Dunia, Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional, serta Koalisi Pangan dan Penggunaan Lahan
menyusun rencana dalam sidang umum PBB untuk membuka peluang bisnis senilai 4,5 triliun US dollar atau sekitar 63 kuadriliun rupiah dengan sistem pangan yang lebih adil. Setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah untuk mengakhiri kelaparan awal pekan ini, Yayasan Bill Gates pada hari Kamis 23 September juga berkomitmen akan menginvestasikan 900 juta US dollar atau sekitar 12,6 triliun rupiah untuk mengakhiri masalah kekurangan gizi di seluruh dunia. Dalam sidang umum PBB kali ini, pemimpin dari negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Marshall dan Maladewa juga menyuarakan kekhawatiran mereka akan pemanasan global. Menurut mereka, negara-negara kepulauan yang mereka pimpin dapat tenggelam karena naiknya permukaan air laut oleh kenaikan suhu 2 derajat Celcius. Kami bahkan tidak memiliki tempat yang lebih tinggi untuk tinggal, kata Presiden Kepulauan Marshall David Kabua kepada para pemimpin dunia dalam pidato yang direkam sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 September. Sementara Presiden Maladewa Ibrahim Solih pada Selasa 22 September menyebut bahwa perbedaan antara 1,5 derajat dan 2 derajat adalah hukuman mati bagi Maladewa. Konferensi iklim PBB COP26 bulan November mendatang di Glasgow direncanakan akan mencoba untuk mengejar tujuan perjanjian Paris tahun 2015 untuk mengurangi emisi global hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Namun Presiden Guyana Irfan Ali mengatakan pada hari Kamis 23 September bahwa negara pencemar besar tidak memenuhi janji mereka untuk mengurangi emisi. Ali mengatakan penipuan dan kegagalan mereka akan sedikit menguntungkan mereka untuk menjadi penguasa di dunia debu. Seperti diketahui, emisi bahan bakar karbon menciptakan gas rumah kaca yang mengikis lapisan ozon, berkontribusi terhadap pemanasan global dan naiknya permukaan air laut saat es di kutub mencair. Meski begitu, Amerika Serikat dan China telah menjanjikan lebih banyak uang untuk membantu negara lain mengurangi jejak karbon mereka. Dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung hingga 27 September ini, para pemimpin dunia juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa memburuknya masalah lingkungan akan memicu konflik lebih lanjut di daerah-daerah dengan gesekan sosial politik mereka sendiri. Setelah mengalahkan Aceh dan Bali dalam pemilihan tuan rumah PON 20, Papua direncanakan akan menggelar pesta olahraga nasional pada Oktober 2020 lalu. Karena pandemi COVID-19, rencana tersebut diundur menjadi 2-15 Oktober 2021 mendatang. Stadion Lukas NMB menjadi lokasi utama penyelenggaraan, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Stadion ini menjadi salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Pasifik dengan menempati kawasan seluas 13,7 hektar. Terdapat 4 klaster penyelenggaraan PON 20 ini, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Sebanyak 56 cabang olahraga akan dipertandingkan. Hal ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan KONI nomor 100 tahun 2019. Sementara olahraga elektronik atau e-sports akan juga dipertandingkan
tetapi sebagai cabang eksibisi. Dikutip dari laman kominfo.go.id, konsep dasar logo PON 20 Papua 2020 merupakan Stadion Papua Bangkit yang mana merupakan simbol kemegahan di bidang olahraga rakyat Papua. Kemegahan Stadion Papua Bangkit hampir setara dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta. Bahkan disebut-sebut memiliki kemiripan dengan stadion sepak bola terbesar kedua di dunia, Salt Lake di India. Stadion Papua Bangkit yang menjadi ikon Papua ini tentunya bertaraf internasional dengan standar FIFA dan dilengkapi dengan lapangan pendamping untuk menggelar latihan yang juga menggunakan rumput berjenis Zoysia matrela dan sebagai simbol wadah pemersatu. Kemudian bentuk segitiga menjulang mengibaratkan kontur geografi Papua yang terdapat beberapa pegunungan serta memiliki banyak sumber kekayaan alam. Untuk ukiran dalam logo sendiri mewakili keragaman budaya khas Papua. Sementara 3 lingkaran olimpiade berwarna merah, kuning, dan hijau mengartikan prestasi, sportivitas, dan solidaritas akan menjadi pemersatu rakyat dalam olahraga dan akan tetap kokoh serta abadi bila didasari prinsip yang berkebangsaan satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu Indonesia. Bentuk 3 lingkaran ini sekaligus mewakili 3 ring dalam logo KONI sebagai wadah induk olahraga prestasi Indonesia. Terakhir, secara tersirat logo ini berbentuk sebuah kalderon olimpiade dengan cawan yang berbentuk dan Stadion Papua Bangkit. Bentuk ini memberikan simbol energi semangat baru bagi masyarakat Papua, juga menjadi kebanggaan sekaligus tempat pemersatu para juara dalam kompetisi Pekan Olahraga Nasional. Maskot yang terpilih untuk ajang PON 20 Papua 2021 adalah Kangpo dan Drawa. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kedua maskot itu terinspirasi 2 hewan khas Papua. Kangpo merupakan hewan kangguru pohon mantel emas atau nama latinnya Dendrolagus pulcherinus, dijuluki sebagai hewan bermantel emas karena pada bagian pipi, leher, dan kakinya dihiasi warna kuning keemasan. Maskot Kangpo sendiri menggunakan rumbai pada bagian kepala dan pinggang yang merupakan busana kebesaran untuk kaum laki-laki dan perempuan. Terdapat ukiran pada ikat pinggang yang merupakan desain khas Papua. Maskot PON 20 Papua lainnya adalah drawa atau burung cendrawasih. Drawa dalam bahasa ilmiahnya disebut Paradisea ragiana. Adalah jenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang 34 cm. Maskot drawa digambarkan menggunakan mahkota dan rumbai. Di dadanya tersemat medali dengan tali merah putih yang menandakan kebersamaan memperebutkan medali dalam bingkai NKRI. Tubuh drawa diberi warna oranye yang melambangkan kehangatan, persahabatan, dan cinta kasih. Warna kuning di kepala drawa adalah warna asli cendrawasih yang melambangkan semangat, kehangatan, dan kegembiraan. Kangpo dan drawa juga mengenakan ikat kepala khas Papua yang berbentuk rumbai dan kerucut, menyerupai gambaran pegunungan tengah Papua yang dikelilingi oleh gunung.